سيدنا محمد. أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنان فتحيتهم فيها السلام. السلام عليكم وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Yang kita muliakan, kita hormatin, kita cintain para habaib al-ahibba, nakhusu bidzikri habibana wa ustadzana Sayyid al-Imam al-Habib Salih ibn al-Habib Ahmad bin Salim al-Idrus. Dan tak lupa pula para habaib lainnya yang ada di tengah-tengah kita, Al-Habib Ahmad al-Bin Hamid, Al-Habib Syekh As-Segaf, serta para habaib lainnya yang mungkin saya mohon maaf tak bisa sebutkan nama antum satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada antum semua. Tentu enggak usah diragukan lagi, ini majlis insyaallah penuh dengan rahmatnya Allah. Ini majlis penuh dengan berkah dari Allah Ta'ala. Tapi keberadaan para habaib insyaallah mengundang lebih deras berkah dari Allah Ta'ala, lebih deras rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga yang datang awalnya enggak baik dijadiin baik oleh Allah Ta'ala, yang sudah baik dimakin jadiin baik oleh Allah Ta'ala, yang hatinya buruk Allah perindah hatinya, Allah perbagus hatinya, yang sudah baik hatinya Allah hiasin hatinya dengan kebaikan. Tak lupa para alim ulama, para asatid, wabil khusus dzurriyyah daripada al-maghfur lah, al-Kiai Haj Hasbullah yang kami muliakan, kami hormatin, para tokoh masyarakat, ayah-ayah kami, ibu-ibu kami yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita dihadirkan oleh Allah Ta'ala dalam perkumpulan yang menyanjung, yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kumpul di sini gembira atas kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada satupun orang celaka karena gembira atas kelahirannya Nabi Muhammad. Bahkan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi, pernah minta izin kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, saya minta izin hendak memuji engkau, hendak memuja engkau. Diizinin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dipuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa syair bagus, indah, panjang, sampai di akhirnya wa anta lamma wulidta asyraqatil ard wa da'at binurikal ufuq. Dan engkau wahai Muhammad, tak kala engkau dilahirkan maka terpancar cahaya yang begitu terang benderang sampai menerangi daripada alam semesta. Maka Nabi SAW setelah dipuji, bagaimana sifat beliau? Beliau doakan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah jaga mulutmu. Sampai Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib meninggal dunia, gak ada satupun giginya beliau yang rusak, gak ada satupun gigi beliau yang hancur. Semuanya terjaga karena keberkahan memuji Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah juga rawat kita, jaga kita sebagaimana Allah menjaga daripada mulutnya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, karena kita termasuk hamba-hamba yang memuji, meninggikan Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam majlis ini kita juga mengenang haul daripada yang mulia al-maghfurlah Kiai Haj Hasbullah. Saya ni dulu orang tua kita, kalau didik kita tu di rumah banyak fotonya para aulia, banyak fotonya solihin, banyak fotonya habaib, banyak fotonya kiai. Kemudian orang tua kita bilang, ni mereka semua di dalam hatinya ada satu keindahan. Apa? Kuncinya mereka jadi mulia kepada di sisi Allah dan Rasulnya, karena ada husnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada hamba-hambanya Allah. Bahkan yang mulia Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang kemarin kita hauli di Solo, beliau mengatakan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di mata Allah Ta'ala, memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Nabi Muhammad SAW, siapa? Orang-orang yang di dalam hatinya ada husnudzon kepada Allah, baik sangka sama Allah Ta'ala dan baik sangka terhadap hamba-hambanya Allah Ta'ala. Ini sejalan dengan apa yang pernah disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal fil khair,
minal khair. Apa? Husnudzan billah wa husnudzan biibadillah. Nggak ada dua hal yang lebih baik daripada dua hal ini. Apa kata beliau? Husnudzan, baik sangka sama Allah Ta'ala, dan juga baik sangka terhadap hamba-hambanya Allah. Ini hiasan hati yang terbaik, yang kalau ada di dalam hatinya seseorang, ini yang ngangkat derajat mereka, yang akan walaupun meninggalnya 11 tahun yang lalu, walaupun meninggalnya telah jauh lama, tapi sampai detik ini keharumannya masih kita hirup, kebaikannya masih kita sebut. Kenapa? Karena mereka memiliki hubungan dengan Allah Ta'ala dan memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Dari mana mereka jalin? Mereka jalin karena mereka memiliki sifat husnudzan kepada Allah dan sifat husnudzan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali, di sana Imam Ghazali cerita, dulu ada seseorang yang namanya Yahya bin Aktham. Ini seorang yang terpandang. Tahu-tahu dia meninggal dunia. Setelah dia meninggal dunia, ada seseorang bermimpi bertemu dengan beliau, bertanya, "Wahai Imam, gimana keadaanmu?" Dia cerita, "Saya nih diberhentiin sama Allah Ta'ala. Kemudian Allah uluk saya dengan panggilan, ya Syekhus Su', wahai orang yang buruk, wahai orang yang jelek. Engkau telah kuberikan kehidupan di dalam dunia, tapi kau beramal demikian, kau melakukan demikian." Disebutkan kejelekan-kejelekannya. Kemudian Yahya bin Aktham timbullah rasa takut. Seraya dia mengatakan, "Ya Allah, saya mengenal engkau enggak demikian. Saya mendengar daripada guru saya Abdul Razak. Guru saya Abdul Razak mendengar daripada gurunya Ma'mar. Ma'mar mendengar daripada gurunya yaitu Imam Zuhri. Imam Zuhri mendengar daripada gurunya Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik mendengar daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul ngambil dapat daripada Sayyidina Jibril, malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril dengar langsung dari Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Saya tergantung prasangka hamba saya. Falyadunna bi ma yasmasha. Maka hendaknya kalian berprasangka terhadap diriku, terhadap apapun yang kalian mau. Maka saya, ya Allah, berprasangka kepada engkau. Engkau zat yang maha merahmati, engkau zat yang maha mengampuni. Walaupun dosaku sebesar apa, tentu rahmatmu jauh lebih luas. Saya enggak pernah kepikiran engkau akan murka. Yang ada di dalam batinnya saya hanya berprasangka engkaulah yang paling rahmat terhadap hambamu. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? "Wahai Yahya, ketahuilah sungguh benar Abdul Razak, sungguh benar Ma'mar, sungguh benar Imam Zuhri, sungguh benar Anas bin Malik, sungguh benar Nabi Muhammad SAW, sungguh benar malaikat Jibril. Saya tergantung prasangka hamba saya." Maka Imam Yahya mengatakan di dalam mimpi, seketika itu pula lah maka keluar daripada wildan, anak kecil yang memandu saya, ngantar saya kemana? Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat apa nih? Berkat husnudzan, berbaik sangka sama Allah Ta'ala. Orang dikasih susah sama Allah Ta'ala, oh saya diinginkan oleh Allah Ta'ala jadi hamba-hamba yang bersyukur terhadap sedikitnya rizki. Maka dengan saya bersyukur, dengan sedikitnya pembagian dari Allah Ta'ala, dengan saya menerima pembagian Allah Ta'ala, maka Allah pun menerima saya, ridho sama saya, walaupun amalnya saya sedikit. Adalah kita kalau husnudzan demikian, Allah kasih demikian. Tapi juga sebaliknya, saya dikasih cobaan, Allah benci sama saya, Allah nggak suka sama saya. Maka ketahuilah hamba tersebut benar-benar dibenci sama Allah Ta'ala. Benar-benar Allah nggak suka sama itu hamba. Tapi sifatnya para aulia, sifatnya para solihin, mereka menanamkan husnudzan kepada Allah Ta'ala. Nggak ada satupun masalah yang mereka dapetin, timpaan yang mereka dapetin, kecuali mereka berhusnudzan. Oh, Allah hendak mengingatkan saya supaya saya senantiasa ingat sama Allah Ta'ala, supaya saya senantiasa berhubungan dengan Allah Ta'ala. Saya enggak ditimpa dengan satu cobaan kecuali ini rasa bentuk cintanya Allah terhadap dirinya saya. Maka Allah Ta'ala benar-benar cinta pada hamba itu. Bahkan orang husnudzan bukan hanya dapat buahnya di kehidupan yang kekal abadi kelak, tapi mereka-mereka sahibul husnudzan, mereka-mereka yang suka baik sangka kepada Allah maupun kepada makhluknya, akan dapat buahnya walaupun di dalam kehidupan di dunia. Pernah diceritain satu kisah, orang di dalam satu desa, mereka dapetin ada satu pekuburan, ada satu makam
Yang mana mereka kalau punya hajat, punya keinginan, mereka datang ke makam tersebut, mereka munajat, ya Allah, dengan berkahnya wali yang dimakamin di sini, kabulkan hajat kami. Enggak ada satupun orang di desa tersebut datang ke kuburan tersebut bermunajat, bertawasul dengan sahibul kuburan, kecuali Allah pasti mengasihi. Sampai datang orang-orang solihin min ahlil basirah, orang-orang yang pandangannya sama Allah Ta'ala dibuka. Mereka datang ke dalam desa tersebut, tanya, wahai orang-orang penduduk desa, ada enggak orang-orang soleh di sini? Wah, ada, dimakamin, ada makamnya, saya tahu. Ayo saya antar, diantar nih makam yang enggak ada satupun orang desa punya hajat datang ke sini bertawasul di sini kecuali Allah kasih daripada apa yang ia inginkan. Maka seorang ahli basirah nih yang pandangannya dibuka sama Allah Ta'ala, ketawa dia. Ini orang-orang desa pada tahu nggak nih siapa yang di dalam kuburan? Kami nggak tahu. Ini nggak tahu, yang pokoknya di sini tahu-tahu ada makam, kami husnudzon, nih makam wali min auliyaillah. Karena jauh daripada pemukiman masyarakat. Maka seorang ahli basirah mengatakan, nih yang di dalam makam nggak lebih dari seekor keledai yang dimakamin. Keledai yang dikubur, tapi mereka yang datang bawa prasangka yang baik sama Allah Ta'ala, bahwasanya para aulia gak namanya mereka dibawa untuk tawasul, pasti mereka kasih, pasti Allah Ta'ala pasti akan mengasihi. Maka berkat husnudzonnya mereka dapat semua hajat-hajatnya mereka. Ini buah daripada mereka husnudzon di dunia. Bahkan dikisahkan Al-Habib Aidrus Al-Habsyi pernah cerita, dulu ada sekelompok perampok. Mereka ingin berbuat jahat, tapi yang mau dirampok jauh keluar kota. Akhirnya di sekelompok perampok jalan dari rumah mereka menuju kota yang mereka tuju. Akan tetapi seperti yang kita ketahui, Jazirah Arab bukan seperti Indonesia. Cari air susah, harus bawa bekal banyak. Kalau sedikit bekalnya susah di tengah jalan. Maka mereka dapetin kepelikan di tengah jalan. Mereka akhirnya memutuskan, kita harus mampir di rumah yang terdekat. Maka sekelompok perampok tersebut dengan membawa berbagai persiapan senjata, bawa ini, bawa itu, kemudian mengetuk pintu satu rumah. Ketika diketuk, dibuka oleh sang pemilik rumah terkejut. Kalian orang-orang yang hendak berjihad di jalan Allah. Ini orang perampok-perampok. Ketika disambut demikian, jawabnya, oh iya benar, saya orang-orang yang hendak jihad di jalan Allah. Masya Allah, kalian orang-orang yang menjual nyawanya di jalan Allah. Saya wajib menghormatin kalian. Mari silakan mampir ke rumah saya. Mampir nih para perampok yang niatannya hendak merampok, dijamu di rumah tersebut, dikasih makan, dikasih minum. Sang pemilik rumah mengira mereka adalah orang-orang yang hendak berjihad di jalan Allah. Karena bawaannya memang demikian, seperti kelompok yang hendak berperang. Dikasih makan, dikasih minum, sebelum mereka lanjutkan perjalanan, maka sang pemilik rumah mengatakan kepada mereka, wahai kelompok, wahai kaum, saya dapetin mereka-mereka yang berjihad di jalan Allah, bukan adalah orang-orang yang dimuliain oleh Allah Ta'ala. Saya punya salah satu daripada keluarga saya sakit, berhari-hari nggak sembuh-sembuh. Saya minta kepada kalian yang hendak menjual nyawanya di jalan Allah Ta'ala, doain keluarga saya supaya dikasih kesembuhan. Akhirnya mereka ini para perampok, tapi karena husnudzonnya sahibul bait, ini para perampok angkat tangan doain. Setelah doain, mereka berangkat untuk melanjutkan misinya mereka. Seraya mengatakan, ini orang nggak paham. Kita datang ke rumahnya dia, cuma numpang makan, numpang istirahat, ambil bekal. Akhirnya mereka lanjutin merampok. Selesai mereka merampok, dapat banyak harta. Akhirnya karena jauhnya perjalanan, ngeharusin mereka untuk mampir lagi ke rumah tersebut. Kita mau mampir mana nih? Mampir aja yang kemarin. Kan orangnya nggak tahu kalau kita mau merampok. Akhirnya mampir kedua kalinya, dia ketuk tuh rumah. Tak kala dibuka rumahnya, sang pemilik rumah nyambut dengan sambutan lebih hangat daripada yang pertama. Ahlan wa sahlan, Masya Allah, disuruh masuk, dijamu dengan jamuan yang lebih hebat, yang lebih luar biasa, yang kedua kalinya. Selesai dijamu, mereka menikmati jamuan, maka sang pemilik rumah mengatakan, ya Allah, alangkah beruntungnya saya. Engkau diberikan kemenangan, kalian diberikan kemenangan, kalian pulang kembali bawa ghanimah, bawa harta rampasan perang, masih di husnudzanin. Bawa harta rampasan perang begitu banyak, Masya Allah. Dan asal kalian tahu, yang kemarin kerabat saya, keluarga saya yang sakit di dalam, yang kalian doakan, Allah kasih kesembuhan berkat doanya kalian. Tahu nggak yang terjadi apa? Itu para perampok terketuk hatinya. Ya Allah, kita ini pembohong, kita ini perampok, tapi di husnudzanin sama nih hamba,
akhirnya dia dapat apa yang dia inginkan. Masa kita nggak mau husnudzon sama Allah Ta'ala? Apakah Allah Ta'ala nggak mampu kasih rizki kita yang halal? Kenapa kita buruk sangka sama Allah Ta'ala sampai kita jadi perampok? Maka seluruh perampok tersebut bertaubat di tangannya sang pemilik rumah. Tahu karena apa? Karena buah daripada husnudzonnya mereka. Nih buah, orang husnudzon pasti dapat. Apapun yang dia inginkan, apapun yang dia cita-citain dikasih sama Allah Ta'ala. Nih hiasan hati yang terbaik. Apa? Husnudzon kepada Allah Ta'ala dan husnudzon kepada hamba-hambanya Allah Ta'ala. Sampai jad kakek daripada Habibana Saleh bin Ahmad Al-Idrus, di antara kakek juga daripada para habaib lainnya, yaitu Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Beliau mengajarin kepada anak-anaknya. Gimana ajaran beliau? Wahai anak-anakku, kalau kau dapatkan daripada kerabatmu, temanmu, siapapun daripada kaum muslimin, dia lagi kau undang gak datang, kau ajak berbaik hati, dia gak mau, maka husnudzonin dia dengan satu husnudzon. Kalau nggak bisa, cari husnudzon yang lain, 2 husnudzon. Mungkin dia uzur. Kenapa nggak saya undang nggak datang? Mungkin anaknya sakit. Kenapa kok nggak datang? Mungkin dianya yang sakit. Kenapa nggak datang? Mungkin dia punya paman yang lagi hajatan. Kenapa dia nggak datang? Husnudzonin terus. Sampai kapan kata beliau? Sampai 70 kali alasan yang husnudzon. Kita disuruh husnudzon sampai 70 alasan, sandarin nggak apa-apa. Kalau sampean mentok gak dapat alasan untuk bisa husnudzonin, sudah serahkan sama Allah Ta'ala. Mungkin ini orang punya udzur yang mungkin saya nggak tahu. Bahkan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mengatakan orang-orang yang husnudzon, dia adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang sukses. Walaupun terkadang husnudzonnya meleset, husnudzonnya nggak sesuai dengan kenyataan, tapi ketahuilah dia orang-orang yang berhasil. Tapi juga sebaliknya, sahibus su'udzon, orang-orang yang senang berburuk sangka, ketahuilah dia adalah orang yang salah, orang yang keliru, orang yang rugi. Walaupun ternyata sangkaan dia benar nyata, tapi tetap kalau dia su'udzon, tetap dia salah. Ini buah, mari kita amalin apa yang diamalkan orang-orang solehin. Kayak Hasbullah pasti punya husnudzon kepada Allah, pasti dia juga punya husnudzon kepada hamba-hambanya Allah. Tidak ada satupun para aulia kecuali mempunyai sifat-sifat tersebut. Bahkan sebaliknya, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, khaslatani laisa fawqahuma syai'un minasyarr. Enggak ada 2 hal yang lebih buruk daripada 2 hal tersebut. Apa? Su'udzon billah, buruk sangka kepada Allah, wa su'udzon bi'ibadillah, buruk sangka terhadap hamba-hambanya Allah. Ini hal yang paling buruk yang ada di dalam batinnya seseorang. Kalau ada, cepat-cepat hilangin. Kalau ada, cepat-cepat bersihin daripada su'udzon. Pernah Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, saya setiap waktu, setiap saat tahajud, qiyamul lail, tiap malam demikian. Tapi saya pernah satu ketika, saya 5 bulan gak bisa bangun tahajud karena satu dosa, kata beliau. Tahu gak dosanya apa? Saya pernah masuk ke dalam masjid, saya lihat ada seorang lagi menangis. Kemudian terbesit di dalam batin saya, ini orang nangis cari pandangannya orang. Bukan nangis karena Allah, tapi nangis kepingin dikasihani sama yang lainnya. Saya suudzon demikian, selintas sekali aja. Karena ukubah, balasan dari Allah Ta'ala, efek buruk daripada orang suudzon, saya 5 bulan gak bisa tahajudan. Nih mungkin kalau kita dapetin, kenapa sih kita nih berat sholat jamaah? Kenapa sih kita berat untuk melakukan kebaikan? Jangan-jangan masih ada suudzon nih di dalam batin. Bahkan Al-Imam Makhul Ad-Dimashqi juga demikian. Beliau mengatakan, wahai fulan, wahai orang-orang, ketika engkau melihat seseorang menangis, jangan pernah suudzon, husnudzon sama dia. Kalau bisa kau nangis juga sama dia. Karena pernah satu ketika saya melihat ada orang menangis, kemudian terbesit di dalam batin saya, ini orang menangis bukan karena Allah, menangis karena minta dipandang sama yang lain, dikira orang soleh, dikira orang baik demikian. Satu kali saja saya suudzon, 1 tahun air mata saya nggak bisa mengalir. Nih buruknya, busuknya, buah daripada kejelekan orang-orang yang suudzon. Tapi juga sebaliknya, semoga Allah Ta'ala tanamin di dalam batin kita, di dalam sanubari daripada kerabat kita, orang tua kita, anak-anak kita, dari apa? Sifat husnudzon. Yang mana insya Allah dengan sifat husnudzon kepada Allah, sifat husnudzon terhadap hamba-hambanya Allah, Allah tuntun kita untuk menapaki derajat yang tertinggi, sebagaimana derajat yang ditapaki oleh orang-orang solihin sebelum kita. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang senantiasa memperhatikan
perhatikan daripada athar, bekas-bekas perjalanan orang-orang soleh yang sebelum kita. Karena Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beramanah memberikan wasiat kepada kita, i'rifil haq li ahlil haq wasluk ma'ahum. Ketahuilah, carilah kebenaran. Dari mana kebenaran? Daripada orang-orang yang telah menitih jalan kebenaran. Al-Kiai Hasbullah Habib Ali Al-Habsyi, guru-guru kita, orang-orang yang telah menjadi orang-orang solihin, para aulianya Allah. Cari, teliti bagaimana kehidupannya mereka. Wasluk ma'ahum, kemudian ikutilah jalan mereka. Semoga Allah Ta'ala tanamin kepada kita sifat husnudzan kepada Allah Ta'ala, sifat husnudzan kepada hamba Allah Ta'ala, dan kita dijadiin hamba-hamba yang mulia, yang tinggi, yang suci, dan Allah berikan kemanfaatan daripada husnudzan tersebut di dalam kehidupan kita di dunia sampai kehidupan kita kelak yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Atlubul afwa ala al-italah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.